mencari panjang kurva ya. Ya, yang dari kardioida. Halo? Yang bawah ini udah belum ini? Bentar. Bentar ya. Bentar. Bentar. Udah kelihatan belum tampilannya? Halo? Masih loading, Pak. Masih loading, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Nah, kemarin kan apa? Jadi kita selesaikan bab koordinat parametrik dan kutub ya. Kita kecil dulu. Ini ya. Nah, ini. Bentar. Ini sudah ya. Kemarin itu kalau nggak salah sampai mencari panjang busur ini ya. Halo? Iya, Pak. Udah ya. Nah, yang Iya, tadi belum, yang contohnya ada contohnya lagi belum saya berikan. Saya berikan belum? Belum, Pak. Seingat Belum saya. ya. Nah, Belum, Pak. ini hanya satu soal ya, satu tambahan ya. Diberikan bidang datar, berarti dalam koordinat kartesius, Y sama dengan akar 2X min X kuadrat. Ya. Datar itu dibatasi lagi dengan sumbu X. Nah, kita tidak tahu ya, gambar ini gambar apa. Jadi ngeplotnya itu jangan beberapa X dimasukkan, ketemu Y, X dimasukkan, ketemu Y. Nah, itu nanti yang diminta atau tidak memenuhi nantinya ya. Nah, jadi kita tidak bisa membayangkan gambar apa ini kalau cara ngeplot satu persatu ya, X sampai 10 tidak cukup ya menghasilkan dataran yang diminta ya. Nah, tapi di sini lantas ya pertanyaannya dari luas bidang. Nah, kita akan menentukan luas bidang ini ya, bidang datar tanpa menggambarkan dulu ya. Kita tidak perlu digambarkan di sini, tidak perlu diseket ya, hanya tentukan luas bidang datar. Nah, kita asumsi ya biasa untuk membuat grafik kan mencari titik potongnya. Ya, kita cari titik potongnya. Apakah berpotongan dengan sumbu X, sumbu Y ya, berarti kita akan mencari titik potongnya. Ya. Titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Berarti ketemu Y-nya 0 ya. Berarti akar 2X ya, akar 2X min X kuadrat sama dengan Y, Y-nya 0. Nah, kita dikuadratkan, berarti di sini ketemu 2X min X kuadrat sama dengan 0.
lalu kita faktorkan ya, kita faktorkan ini, kita faktorkan menjadi atau kita keluarkan X dalam kurung 2 min X sama dengan 0. Nah, di sini ketemu akar-akarnya. Untuk X1 adalah 0, untuk X2 adalah 2. Nah, berarti jelas kurva ini selain dibatasi oleh sumbu X, dibatasi juga sumbu atau garis X sama dengan 0, X sama dengan 2. Nah, ini perbatasan X-nya kan. Jadi, dari sini Anda tahu pasti rumusnya, udah bisa bayangkan ya, berarti dibatasi oleh garis X sama dengan 0, berarti dibatasi oleh Y ini, sumbu Y, dan X sama dengan 2, ya, sumbu X dan kurva ini. Ya. Lalu jelas mencari kita, karena di sini X, ya, kita integralkan mencari luasnya menurut X. Menurut X kan, elemennya kan YDX. Rumusnya kan YDX. Y-nya kan akar ini. Berarti akar 2X min X kuadrat DX, batasan X-nya dibatasi antara 0 sampai 2. Dari rumus ini, kita jadikan bentuk kuadrat. Di sini ada 2X min X kuadrat, berarti kita jadikan, akar 1 ya, 1 dari mana nanti dulu. Nah, kita bagi 2 ini. Untuk koefisien X kita bagi 2. Di sini ada negatif ya, berarti karena apa? Karena X-nya X kuadrat kan negatif. Berarti dalam kurung ya, X kuadratnya X berarti negatif. Ini nanti dulu 1 ya, negatif dalam kurung X. Untuk min 1 yaitu 2 dibagi 2 adalah min 1. Nah, kita kembalikan ke ruas kiri. Nah, jadi nanti ketemu negatif dalam kurung X min 1 kuadrat. Kalau dikembalikan X kuadrat dalam kurung, berarti sudah sama X kuadrat X kali 2AB ya, 2 kali X min 1 min 2X dikalikan min, sudah sama ke sini positif. Nah, dari sini muncul 1 kuadrat. 1 kuadrat di depannya negatif, berarti muncul negatif 1. Maka di depannya ini dikalikan ditambah 1. Jadi 1 dikurangi akar X min 1 kuadrat. Nah, ini arahnya ke bentuk trigonometri ya, dengan substitusi trigonometri. Anda tahu rumusnya ya. Berarti akar A kuadrat min X kuadrat. DX itu apa? Nah, ini kita substitusi dulu X min 1-nya. Ya, karena belum sama ini menurut X, berarti katakan K diturunkan. Turunan dari X adalah 1, menurut X adalah DX. Turunan min 1 kan 0, berarti turunannya adalah DX. Sedangkan K, menurut K adalah 1 DK. Berarti DX-nya kita ganti dengan DK. Oke, kita dengan batas integralnya kita coba diganti ya. Untuk batas bawahnya ini tadi X sama dengan 0, X sama dengan 0, kita masukkan ke sini. 0 dikurangi 1. Berarti K-nya adalah min 1. Batas bawahnya min 1. Dan untuk batas atasnya 2, Anda masukkan ke sini 2 min 1, 2 min 1 kita masukkan, akhirnya ketemu K-nya adalah 1. Ini batas atas 1. Ya. Kemudian akar 1, X min 1-nya dimisahkan K kuadrat. K, jadi K kuadrat. Nah, lalu lihat bentuk dari rumus integral yang ini. Ya, bentuk udah saya berikan ya, rumus-rumusnya ya, cara menurunkannya. Ini adalah akar A kuadrat min X kuadrat DX. Itu dilihat di rumusnya ternyata arges ya. Jadi rumusnya di sini, rumusnya kalau dalam K berarti kalau K
per 2 akar 1 min K kuadrat ditambah setengah arke sin K. Batas atasnya 1, batas bawahnya min 1. Lalu dimasukkan batas atasnya, untuk batas atas 1 ke sini adalah 0. Berarti setengah arke sin K-nya 1. Arke sin 1. Kemudian batas bawah min 1 kalau dimasukkan sini juga sama dengan 0. Dimasukkan ke K yang ini arke min negatif. Ini. Lalu arke sin 1, ini ada setengahnya. Saya keluarkan, arke sin 1 adalah pi per 2, negatif. Sedangkan ini arke sin negatif, 1 adalah min pi per 2. Berarti ini jadi positif, akhirnya ketemu pi per 2. Jadi luas tersebut ya yang dibatasi nomor 1 ya, yang dibatasi kurva dan sumbu X ketemu adalah pi per 2. Kemudian yang kedua, nyatakan dalam koordinat parameter. Dari bentuk koordinat kartesius kita nyatakan dalam parameter. Ya, berarti nyatakan dalam parameter, Anda asumsikan, Anda misalkan, biasanya variabel bebasnya, X kita misalkan, X-nya berapa sama dengan T. Loh, kok Pak T? Sebenarnya bebas. Ya. X-nya mau diganti dengan T kuadrat per T plus 1 ditambah kosin T, boleh. Tapi kita cari yang paling mudah. Ya, biasanya ini satu variabel. Nanti kalau X-nya diasumsikan yang rumit, ya nanti fungsinya akan rumit. Ya, bentuknya akan rumit. Ya, tuh. Jadi kita asumsikan, kita misalkan dengan satu parameter saja, yaitu katakan X adalah parameter T. Nah, Y tinggal Anda ganti X-nya dengan T, bentuknya Y sama dengan ini. Nah, ini kan sederhana. Coba Anda bayangkan kalau X-nya diganti, katakan ya, katakan dengan Pak, saya X-nya diganti dengan T kuadrat min sin 2T plus cos 2T, nggak kebayang dimasukkan sini. Ya, maka lebih baik kita ambil T-nya yang sederhana, yaitu T-nya X-nya yang sederhana, katakan T, maka Y-nya juga akan sederhana. Nah, biasanya parameter itu sulit ya kalau bentuk-bentuk yang tidak sederhana ya. Maka itu diusahakan X-nya kita ambil parameter yang sederhana ya. Karena dalam menyelesaikan integralnya nanti akan kesulitan ya. Nah, di sini asumsi X sama dengan T, substitusi ya, Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, tadi Anda peroleh dari nomor 1 ya, kita peroleh X-nya itu 0. X-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 2. Nah, X1-nya 0, X2-nya 2. Nah, berarti sama. Ini mulai dari berapa sampai berapa. Ya. Kalau yang ini, yang dalam kartesius kan mulai X-nya mulai dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 kan. Nah, lintasannya. Ya. Nah, periode lintasannya X-nya dari 0 sampai 2. Begitu pula untuk parameter. Anda cari juga lintasannya. Nah, ternyata untuk X-nya 0, tinggal Anda masukkan ke sini. Nah, ya. Berarti tadi yang pertama, bila X1-nya 0, berarti T1-nya sama dengan 0. Maka ketemu ini. Nah, untuk yang kedua, X-nya 2, masukkan ke X, T-nya berapa? T-nya adalah 2. T-nya 2. Jadi, dalam koordinat parameter dari bentuk nomor 1, kalau ditulis adalah X sama dengan T, Y sama dengan akar 2T min T kuadrat, dengan periode T-nya adalah 0 sampai 2. Jadi T-nya 0 sampai T2. Ya, itu kemudian perintahnya apa? Nyatakan dalam koordinat parametrik sudah, lalu hitung panjang kurvanya.
kita akan menghitung panjang kurva dari bentuk parametrik ini. Ingat rumusnya, S adalah, nah makanya ini membutuhkan T tadi. Ya, kita cari parameter T-nya. Lintasannya berarti ini antara 0 sampai 2 ya. dx per dt, nah x-nya kita turunkan, x sama dengan t, maka dx per dt ketemu 1. Ya. Kemudian dy-nya kita tulis dalam bentuk akar, pangkat, ya 2t min t kuadrat pangkat setengah, kita turunkan pakai aturan berantai, kita pangkatnya dulu, diturunkan, dikedepankan, berarti setengah, dalam kurung 2t min t kuadrat, pangkatnya dikurangi 1, berarti ini min setengah. Lalu yang di dalam kurung aturan berantai, turunannya adalah 2 min 2t. Nah, ini kita sederhanakan untuk dy per dt-nya, berarti di sini kita 2-nya dikalikan, berarti yang atas tinggal 1 min t. Nah, ini pangkat min setengah dikebawahkan. Ya, berarti lalu kita masukkan ke rumus panjang kurvanya. Panjang kurvanya adalah S, T-nya berapa tadi? Tadi antara 0 sampai 2. Berarti antara 0 sampai 2, integral 0 sampai 2, akar. dx per dt dikuadratkan. dx per dt-nya 1 dikuadratkan. Kemudian dy per dt-nya ini, saya tulis di sini, dikuadratkan. Lalu, yang dalam kurung ini, kita ubah. Kita uraikan, berarti 1 kuadrat 1 ya, yang atas, ini yang atas kalau kita kuadratkan ya 1 min t dikuadratkan, itu kita uraikan 1 min 2t plus t kuadrat. Lalu yang bawah dikuadratkan akarnya hilang, berarti 2t min t kuadrat. Kemudian yang ini kita jadikan pecahan, yang satu ya menjadi 2t min t kuadrat per 2t min t kuadrat. Nah, yang kedua ditambah. Halo, mungkin ada yang salah ini. Halo. Ya, Pak. Ini apa yang salah ini? Tandanya ya. Harusnya apa ini? 2t min t kuadrat plus 1. Ya. Plus 1 ya. Pak. Silakan Anda ganti ya, plus 1 ya. 2t-nya habis ya. 2t min 2t min t kuadratnya habis. Nah, berarti tinggal plus 1. Jadi akar 1 per 2t min t kuadrat dt. Nah, lihat. Jadi S-nya ya integral 0 sampai 2 akar 1 plus 2t min t kuadrat. Anda jangan langsung diselesaikan. Kita perhatikan dulu. Apakah integral apa ini? Nah, ternyata bentuk integralnya adalah integral tak wajar. Kenapa? Karena pada selang 0 sampai 2 itu memiliki titik diskontinu di titik T sama dengan 0 dan T sama dengan 2. Kalau Anda masukkan ke sini, T-nya 0, itu diskontinu. T-nya 2 juga sama. Berarti bentuk integral ini bukan integral tak tentu. Bentuk ini adalah dikatakan integral tak wajar. Karena apa? Karena memiliki titik diskontinu. Yaitu memiliki titik diskontinu pada batas atas dan pada batas atas dan bawah. Halo, jelas gak? Halo? Jelas, Pak. Jadi ini kalau Anda langsung diintegralkan salah ya. Karena ini bukan integral tak tentu. Ya. Ini adalah integral tak wajar. Maka gunakan definisi integral tak wajar. Ya. Nah, karena ini diskontinu pada batas bawah, yaitu T sama dengan 0, dan pada batas atas T sama dengan 2, kita asumsikan untuk yang ini dulu. Jadi artinya gini, kita kalau sebelumnya kan 0 sampai 2 kita pecah ya.
0 sampai 1 misalkan. Yang gampang aja, jangan ambil 0, 1 ya. Jangan yang pecahan ya, lebih lama nanti menghitungnya. Berarti kita asumsikan jadi bentuk yang ini ya. Jadi bentuknya ya, bentuk ya, menjadi kontinu kan. Jadi 0 ya ini berarti 0 ya, 1. Nah ini kan ya, dan dijadikan 1,2. Nah yang ini, yang ini kan, ini nah, ini. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi dijadikan dua selang ya, 2 selang. Tapi yang ini 0 itu masih termasuk. Ya, 0 masih termasuk. Maka dijadikan supaya tidak termasuk. Ini kan lebih besar dari 0. 0-nya tidak termasuk. 0 sebelah kanan. Ya, kalau ini 2 supaya tidak termasuk, maka ini dijadikan 2 kurang. Ini adalah menjadi, nah ini. Jadi lihat di sini K sampai 1. Ya, saya jadikan K sampai 1 dan 1 sampai L. Ya. Di mana limit K-nya berapa? K-nya adalah menuju 0 positif. 0 positif itu lebih dari 0 atau kurang? Lebih dari, Pak. Lebih dari kan. 0-nya tidak termasuk kan? Ya. Jadi selangnya di sini. Katakan K sampai 1. Kalau L2 negatif, berarti kurang dari 2. Berarti 1 sampai 1,999 sekian. Berarti 2-nya tidak termasuk. Makanya ini dijadikan 1 sampai L. Nah, untuk bentuk yang ini menjadi integral tertentu. Karena 1 sampai L. L-nya berapa? 2 kurang. 2-nya kan tidak termasuk. Ya, jadi bentuknya ini ya. Lihat bentuk yang ini. Yang ini lagi. Bentuk yang integral ini ya. Bentuk integral ini adalah integral tertentu. Ini juga tertentu. Kenapa tertentu? Karena antara berapa sampai berapa ini? Antara 0 lebih kan? 0 kan tidak termasuk. K sampai 1. 1 sampai L. 2 juga tidak termasuk. Berarti ini yang saya bundari ini adalah bentuk bukan sudah tidak integral tak wajar lagi. Ini bentuk tertentu. Ini adalah bentuk tertentu. Jadi Anda boleh langsung diintegralkan. Halo? Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Kalau ini yang ini kan yang jadi ini kan ini masih integral tertentu. Ini integral tak wajar. Ya. Nah, kalau ini udah menjadi integral tertentu. Anda integralkan sekarang. Berarti kita integralkan limitnya nanti aja ya. Limit ya. Saya tulis lagi limit K menuju 0 plus hingga saya uraikan 2T min T kuadrat dijadikan ini seperti hanya yang tadi di atas ya. Ya tadi juga saya uraikan. Oh bentuknya seperti ini ya. Kita jadikan ya. Berarti
Ini seperti tadi kan, ya 1 min T min 1 ya. Ini nggak usah jelaskan lagi ya. Tadi sudah. Ini disubstitusi ya, tanpa batas dulu aja. Ya, ini kan sama bentuknya. Bentuk dari ini berarti ini integral tak tentu. Tanpa batasnya aja dulu boleh ya. Kita selesaikan integral tertentu ini, nanti baru dimasukkan batas integral tertentunya. Dari bentuk integral ini kita substitusikan T-1 adalah P ya. Ini juga sama tadi ya. Beda ya. Kalau tadi kan di atas ya. Kalau tadi kan akar ya. Akar 1 min K kuadrat DK ya. Nah, kalau ini di bawah, lihat di rumus integral tertentu ya. Di rumus dengan substitusi trigonometri ya. Itu ketemu arcsin P. Ya, berarti dengan substitusi akan ketemu arcsin P ya. Dengan substitusi T-1-nya adalah P ya, maka DT-nya adalah DP. Ini ketemu arcsin P. Jadi arcsin P kita kembalikan ke variabel T. Karena ini menurut T ya. Jadi P-nya kembalikan. Jadi bentuk ini adalah ketemu arcsin T-1. Baru kita masukkan ke bentuk di atas. Ya, jadi S sama dengan 0 sampai 2 akar 1 per T kuadrat 1 per 2T min T kuadrat DT sama dengan limit. Nah, baru kita masukkan ini. Hasil integral ini. Arcsin T min 1. Ya. Batasnya 1K sampai L. K sampai 1. Batasnya adalah K sampai 1. Batasnya adalah K ini. K sampai 1. Begitu pula untuk yang ini. Ya, berarti sama ya. Ini arcsin T min 1. Batasnya 1 sampai L. Nah, lalu kita masukkan ya. Batas atasnya 1. Kita masukkan batas limitnya nanti ya, batas atasnya 1, T-nya adalah 1, berarti Anda masukkan sini ya. 1 dikurangi 1 berarti ketemu 0. Batas bawahnya K min 1 berarti K min 1. T-nya diganti dengan K. Ya, berarti K min 1. Untuk yang ini batas atasnya L berarti L kurangi 1. Sedangkan ini 1 kurangi 1, 0. Udah. Berarti, lalu kita masukkan limitnya ya. Arcsin 0 adalah 0. Arcsin K, K-nya menuju 0. 0 positif, sangat kecil sekali ya. Berarti positif ya. 0 positif, berarti arcsin negatif 1. Ya, ini 0, arcsin ini. Kemudian ini arcsin L. L-nya 1,99 sekian, mendekati 2. Berarti arcsin 2 negatif. Sebentar ya. Ini ada kesalahan ini. Oh, 2 negatif. Ini harusnya positif ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang ini harusnya apa ini? L-1. L-nya 2 negatif kan? Bukan negatif 2 ya. 2 negatif. 2 negatif berarti 1,99 dikurangi 1. Positif harusnya ya. Arcsin positif Iya, ini. Arcsin positif ya. Harusnya positif ya. Tadi 0. Arcsin min 1. Ini periodik ya biasanya. Ya. Berarti ketemu pi. Dicek lagi ya. Jadi nomor 3 ya, perintahnya nyatakan dalam bentuk kutub dan panjang kurva ya. Baru nomor 2 ya. Baru nomor 2 ya. Udah selesai ya. Nomor 2
nyatakan dalam koordinat parametrik, lalu hitung panjang kurvanya. Kita langsung ke nomor 3. Nyatakan dalam koordinat kutub sekarang. Kemudian hitung luas maupun panjang kurva. Kita coba nomor 3 ya. Nah, dari bentuk ini Kartesius kita nyatakan dalam bentuk kutub ya, supaya sederhana ini. Akar ini hilangkan, kita kuadratkan. Y kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Lalu kita gabung yang X kuadrat Y kuadrat. Nah ini X kuadrat Y kuadrat kita pindahkan ya ke ruas kiri. Berarti ini 2X. Nah, baru kita hubungan dengan koordinat Kartesius ya, bahwa X kuadrat Y kuadrat adalah R kuadrat. Ya, bahwa X adalah R cos theta. Anda ganti ya, berarti kita coret R-nya, berarti ketemu R sama dengan 2 cos theta. Dengan tetanya adalah 0 sampai pi per 2. Ya, 0 pi per 2. Kalau kita perhatikan tetanya ya, tetanya pi per 2, kalau dimasukkan sini 0 ya 2, ini pi per 2 satu periode kan, satu berputaran ya untuk cos ya. Sudah jelas bahwa tetanya lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan pi per 2. Nah, untuk tetanya. Nah, tadi juga kalau hubungannya dengan sini harus ada hubungannya. Titiknya berapa? Titiknya ini ya. 0,1 ya. Ya, T-nya 0,2 ya. Jadi untuk tetanya ya berarti 0 sampai pi per 2 ya. Dari rumus baru dalam bentuk kutubnya adalah ini R sama dengan 2 cos theta dengan tetanya 0 sampai pi per 2 ya. Kalau Anda amati dari sini udah kelihatan. Ini dalam nanti ya. Kita hanya nyatakan dalam bentuk kutub. Sudah, cari luasnya, ingat rumusnya setengah ya, integral A sampai B, alfa sampai beta, R kuadrat T theta, panjang busurnya ini. Kita coba R-nya berapa? R-nya adalah 2 cos theta, kita turunkan, berarti min 2 sin theta, lalu di R kuadratnya, karena akan memasukkan S di sini ya, R kuadrat ya, berarti R kuadrat 4 cos kuadrat theta. Sehingga luasnya setengah 0 sampai pi per 2, R kuadratnya ada 4 cos kuadrat theta. Ingat, rumus dari cos kuadrat, lihat di substitusi ya, trigonometri ya, atau di integral parsial ya, bahwa atau pakai rumus reduksi ya, ketemu theta per 2 ditambah sin 2 theta per 4 dengan batas atas pi per 2, batas bawah 0. Anda masukkan ya, batas atasnya ini ditambah dikurangi batas bawahnya, akhirnya ketemu pi per 2. Berarti luasnya adalah pi per 2. Kita coba nomor 1 tadi, nomor 1 menyatakan luas juga, luas bidang datar, tadi ketemu pi per 2. Tadi pi per 2 dengan bentuk Kartesius. Ya, dengan bentuk Kartesius ketemu luasnya adalah pi per 2 ya. Nah, itu nomor 3 dengan dengan bentuk kutub sama pi per 2 ya. Kemudian untuk panjang busurnya ya, kita masukkan ya, R kuadratnya, kemudian dr per d theta-nya, lalu dikuadratkan ya. Lalu ternyata kita sederhanakan, kita uraikan, ternyata bentuknya sederhana menjadi 2 integral 0 sampai pi per 2, ini adalah 1, berarti d theta. Ketemu theta, ini ketemu pi. Nah, jadi panjang busurnya adalah pi dalam bentuk koordinat dalam bentuk kutub ya. Coba nomor 2 tadi perintahnya ada nggak? Nomor 2, nyatakan dalam koordinat parameter lalu hitung panjang kurvanya.
ternyata nomor 2 ketemu pi juga di sini. Nah, nomor 2 ketemu pi dalam bentuk apa? Dalam bentuk parameter. Ya. Halo, jelas nggak? Jelas ya. Jadi nomor 3 perintahnya apa? Menyatakan dalam koordinat kutub sudah, menghitung dengan bentuk kutub sudah, ketemu pi per 2, dan panjang kurvanya adalah pi. Ya, jadi itu nomor 3 ya. Kemudian nomor 4, sketsa. Nah, baru kita sketsa. Gambar apa yang sudah diperoleh 1, 2, 3 itu ya. Dan kita hitung panjang dan luasnya menggunakan rumus geometri. Kalau berbentuk geometri sederhana. Nah, ternyata dari bentuk yang nomor 3 tadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama 2X, nah kita selesaikan ternyata adalah ini merupakan persamaan lingkaran. Ya, persamaan lingkaran dengan titik pusatnya 0,0, titik pusatnya 0,1, ya, jari-jarinya adalah 1. Nah, ini lihat panahnya, nah, ini lintasannya untuk bentuk kutub. Nah, kalau misalkan apa tetanya 0, kita coba titik-titiknya dulu ya. Nah, ternyata ini bentuk ya. Ini 0,0 dalam kartesius. Ini dalam parameternya. Jadi titik yang ini ya. Berarti pergerakannya beda ya kalau ini. Untuk parameter pergerakannya ke sini. Pergerakannya. Halo, jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Nah, pergerakannya gini ya. Ini saya pergerakannya untuk parameter. Ya. Dalam bentuk parameter untuk T-nya 0 sampai T-nya 2. Sedangkan untuk kutub apa? Sudutnya 0, jari-jarinya kan 2. Yang ini kan ini. Ah, yang ini kan? Ya, untuk T0. Lalu tarik lagi sudut istimewa, akhirnya ketemu. Nah, yang ini tetanya pi per 2. Pi per 2 ketemu R. Maka panahnya di sini. Nah, jadi arahnya ke sini. Halo? Jelas gak? Halo? Jadi yang digambar ini adalah arah dari bentuk kutub ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak, jelas, Pak. Kalau arah dari bentuk parameter ya kebalikannya. Karena T1-nya kan mulai dari sini. Ya. Nah, ternyata lebih gampang dengan ini. Karena ini bentuknya luas setengah lingkaran kan setengah pi R kuadrat. Akhirnya ketemu pi per 2. Bentuk yang tadi sama. Dan kelilingnya setengah 2 pi R. Akhirnya ketemu pi. Nah, ternyata sama. Lebih gampang diubah ke dalam bentuk dulu. Kalau nggak ada perintahnya apa yang atas, ya lebih baik nomor 4 langsung Anda kerjakan. Jadi dikerjakannya kalau nggak ada, misalkan sini diberikan bidang datar ini, tentukan luasnya, tentukan panjang kurvanya. Nah, lebih baik ternyata Anda bisa membayangkan setelah Anda sketsa ya, biasanya soalnya itu terakhir dan sketsa. Lebih baik sketsa dulu ya. Di sketsa dulu itu lebih, jangan-jangan bentuknya seperti ini, setengah lingkaran lo, lebih gampang pakai rumus. Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Ya, kecuali ada perintah tentukan luas dengan menggunakan integral tak tentu, ya harus terpaksa pakai itu. Ya, kalau nggak ada ya lebih baik kita ubah dulu. Yang paling gampang itu kartesius. Anda ada rumus-rumus bentuk-bentuknya, ya. Oh ternyata bentuknya sederhana. Nah, Anda baru lanjutkan kalau nggak ada perintah dengan apa? Dengan
integral tertentu misalkan. Boleh langsung pakai rumus. Udah cukup ya? Ada yang ditanyakan? Ya, yang mana? Gimana? Oh, nomor setengah lingkaran ya gini. Ini aslinya lingkaran penuh. Oh, lupa saya ini ya. Ini lingkaran penuh kan? Kalau ya, soalnya kan bukan lingkaran. Soalnya apa? Yang ini. Yang ini kan? Ya. Ya, saya kembalikan lagi sini. Ya. Ini Y kuadrat sama dengan 1 min ini ya. Kembalikan ke sini. Ke soalnya. Ini kan? Ya. Ya. Ini kan Y sama dengan akar 2X min X kuadrat. Jelas nggak? Nah, ini ketemu ini dulu ya. Ini. Oh, ini titik potongnya ya. Bentar. Dari sini ya. Nah, ini kan bentuknya. Ya. Ini kan dipindahkan. Ini kan dari nomor 1 ya. Bentar. Nomor 1 kan Y sama dengan akar. Ya. Ini kalau ini Y kuadrat sama dengan berapa? Y kuadrat. Ini pindahkan X kuadratnya ke sebelah kanan. Berarti Y kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Ya. Yang ini kan? Ya. Sedangkan soalnya kan apa? Soalnya kan ini. Kalau ini kan Y kuadrat. Y kuadrat berarti apa? Lingkaran kan? Kalau Anda kembalikan Y kuadrat itu katakan Y kuadrat sama dengan berapa ini? Kalau dipindahkan sini. Y kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Ya. Berarti Y-nya berapa? Y kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Berarti Y-nya berapa? Atau gini. Y berapa? Berapa? Ada 2, ya. Berapa? Y kuadrat sama dengan 4. Berapa Y-nya? Plus 2 dan minus 2, Pak. Plus minus 2 dari mana? Plus minus akar 4. Jelas nggak? Kalau yang ini, Y-nya plus minus akar 2X min X kuadrat. Ya. Ya. Yang plus minus, ini yang positifnya. Kalau Anda buatkan apa yang ini lingkarannya. Kalau disambung ini lingkaran kan ke bawah. Ini Y-nya kan yang negatif. Jelas nggak? Kalau penuh, kalau ini masih penuh satu lingkaran ke bawah kan ini. Ya, karena ini Y-nya kan ada Y kuadrat. Sedangkan yang diminta kan Y sama dengan akar. Kalau yang nanti kalau ini adalah yang positif, yang bawah adalah negatif akar 2X min X kuadrat. Jelas nggak? Jadi kurvanya itu ya sampai sini setengah lingkaran. Ya. Karena kalau yang bawah kan negatif. Kenapa ini nggak sampai bawah? Karena Y-nya kan negatif. Sedangkan soalnya kan positif. Akar 2X min X kuadrat. Lihat lagi soalnya. Soalnya kan Y sama dengan akar 2X min X kuadrat. Jadi ini bukan persamaan lingkaran. Ini adalah persamaan setengah lingkaran.
karena Y-nya yang positif. Jelas? Halo? Ada lagi? Udah jelas? Saya akhiri ya, cukup sekian ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Halo, Pak.